Selamat datang di Poros 1 YouTube channel. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan beragam berita menarik dan teraktual. Untuk itu, jangan meninggalkan layar smartphone Anda sebelum video ini selesai. Dan bagi viewer baru, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update informasi terbaru lainnya dari kami. Kalau melihat dari time frame pembangunan ibu kota sendiri yang direncanakan masih cukup lama ya. Tapi paling tidak secara jangka pendek kita melihat peluang ada di kota-kota terdekat dari pembangunan ibu kota itu sendiri, yaitu misalnya di mana nih Pak? Di Samarinda dan di Balikpapan. Mungkin aktivitas ekonomi di dua kota itu tentunya akan meningkat seiring dengan persiapan minimal dalam ya tiga tahun ini akan yang berdampak di dua kota itu. Rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur terus bergulir. Sejalan dengan itu, sejumlah pengembang properti jumbo terus melancarkan proyek di Pulau Borneo. PT Ciputra Development terbuka mengemukakan pemindahan ibu kota baru akan berefek pada sejumlah proyek mereka di wilayah Kalimantan Timur. Sejauh ini, Grup Ciputra mengembangkan sejumlah proyek properti di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur. Direktur PT Ciputra Development terbuka Harun Hajadi mengatakan, pihaknya akan terus mengeksplorasi peluang bisnis properti, termasuk membidik proyek di calon ibu kota negara. Tentu kami akan membidik peluang properti sesuai dengan visi dan misi Ciputra. Sampai saat ini kami masih dalam tahap exploring mengenai pembangunan proyek di Kalimantan Timur, ungkap dia saat dihubungi pada Minggu tanggal 3 Oktober tahun 2021. Sejauh ini Ciputra belum memastikan jenis properti apa saja yang akan dibangun di sana. Tapi yang pasti ibu kota negara akan menjadi katalisator utama bagi perkembangan dan pertumbuhan Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, sambung Harun. CTRA memang telah memiliki dua proyek di Samarinda, yakni Citra Land City Samarinda dan Citra Grand Senior City. Ciputra memiliki land bank seluas total 870 hektar di Kalimantan. Tanah paling dominan atas nama Citra Grand Senior City Samarinda seluas 397 hektar. Sampai saat ini, pembangunan kedua proyek tersebut masih terus berlangsung, kata Harun. Dia menyebutkan, proyek-proyek perumahan di Samarinda memang sudah dikembangkan lebih dari 10 tahun, atau jauh sebelum adanya rencana pemindahan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Tentu akan kami kembangkan lagi dan tetap eksplor proyek baru, kata Harun. Sekretaris Perusahaan PT Intiland Development terbuka Teresia Rustandi juga menyatakan, pihaknya akan selalu terbuka di setiap kesempatan bisnis. Pada dasarnya kami terbuka pada segala opportunity, termasuk soal ibu kota negara, ujar dia pada Minggu tanggal 3 Oktober tahun 2021. Namun DILD belum bisa menyampaikan lebih lanjut seperti apa proyek yang akan dikembangkan. Saat ini semua perencanaan akan disesuaikan dengan rencana bisnis yang telah disusun. Managing Partner of Strategic Advisory Coldwell Banker, Tommy Habastami menghitung, dalam jangka pendek akan ada kebutuhan untuk 400.000 pekerja pemerintah yang akan berpindah sampai tahun 2030. Sedangkan dalam jangka panjang diperkirakan jumlah penduduk di ibu kota negara baru akan mencapai 2,75 juta penduduk hingga tahun 2045 mendatang. Tommy juga memprediksikan dalam jangka pendek pengembangan properti akan sangat signifikan dalam rangka menunjang aktivitas pemerintahan dan hunian serta fasilitas komersial di Kalimantan Timur. Selain pembangunan gedung pemerintahan, dalam mengantisipasi permintaan baru untuk sektor hunian dan fasilitas komersial penunjangnya akan menarik investor untuk mengembangkan properti di ibu kota negara yang baru. Namun, Tommy bilang, apabila berkaca kepada beberapa ibu kota baru di negara lain seperti Brasilia di Brasil, Canberra di Australia, Putrajaya di Malaysia, pertumbuhan properti dalam jangka panjang tidak akan sepesat pada awal pengembangannya. Bagaimana menurut Anda? Tulis komentar Anda di kolom komentar.